Ya, sesuai judulnya, kali ini saya akan mengunboxing dan sedikit mereview Evercost Synergy Selfie Plus, smartphone selfie terbaru keluaran dari Evercost. Saya dapat harga Rp1.050.000 kemarin. Di bagian kanan dusnya ada beberapa logo kecil yang menunjukkan nilai jual smartphone ini, seperti kamera beresolusi 13 megapiksel, koneksi 4G, Android Nougat 7.0, layar 5 inch, dan 1 GB RAM. RAM 1 GB ngapain dibanggain ya? Di bagian belakangnya tertulis spesifikasi dari prosesor sampai warna yang tersedia. By the way, saya kemarin mau ambil warna hitam, tapi di mana-mana yang tersedia cuma putih. Ya, sekarang kita buka dusnya, ada apa aja. Yang pasti smartphone-nya. Ada perdana simpati gratis dan voucher sobek dari Evercost. Kartu garansi untuk klaim kerusakan selama 1 tahun. Ada earphone, lumayan sih, tapi jangan berharap lebih sama kualitasnya. Kabel data atau kabel charging, bahannya ya kayak gitu deh. Dan yang terakhir, kepala charger sebesar 1 ampere. Cukup kecil ya. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Di bagian depan ada 3 tombol soft key yang berbentuk lingkaran dan titik kecil. Layar seluas 5 inch, earpiece, dan proximity sensor. Di samping kiri smartphone ada tombol volume, power, dan shutter kamera ala smartphone Sony Xperia. Di bagian kanan kosong, gak ada tombol apapun. Di bagian belakang ada loudspeaker ditemani tulisan 4G, logo Evercost, dan kamera 13 megapiksel yang agak menonjol. Di atas ada lubang jack audio 3,5 mm yang letaknya bakalan kurang nyaman di tangan kalau smartphone digunakan dalam mode landscape. Di bawah ada port charger micro USB dan microphone. Ini adalah suatu hal yang sudah mulai jarang ditemukan di smartphone saat ini. Baterai yang bisa dilepas beserta 2 slot SIM card dan slot microSD yang terpisah. Jadi suatu kelebihan ya saat ini. Kamera yang bisa di flip ke depan gini bentuknya unik, tapi kurang manis karena menonjol seperti antena. Coba dibikin kayak HiMax Pure 3, bakalan lebih manis pastinya. Saat pertama dihidupkan, langsung ada notifikasi pembaruan software. Lumayan kaget karena nggak nyangka Evercost peduli dengan update softwarenya. Dan ternyata saat dibuka lebih mengagetkan lagi. Sensitivitas layar baik, geser-geser layar sudah cukup smooth. Saturasi warna dan viewing angle juga lumayan baik dan cukup jelas saat dilihat dari berbagai kemiringan. Prosesornya menggunakan quad-core MediaTek MT6737 64-bit. Resolusi layarnya HD atau 720x1280 dengan GPU Mali T720. Lagi-lagi Evercost gak kebaca kapasitas baterainya di sini. Di dusnya tertulis 2850 mAh, tapi di aplikasi pembaca spesifikasi selalu nggak bisa terlihat. Gak tau deh gimana bisa kayak gini, nggak mau komentar. Android sudah menggunakan 7.0 Nougat. Jangan berharap lebih ya sama updatean dari Evercost. Kamera depan belakang kebaca 13 megapiksel karena memang satu kamera yang bisa di flip. Fitur kameranya lumayan lengkap, bisa dilihat di sini support semua. Tapi untuk kualitasnya, sensor cuma ada accelerometer, light sensor, dan proximity saja. Tampilan Nougatnya standar pakai stok Android dengan sedikit bloatware. Enteng tapi nggak banyak fitur. Fitur yang ada paling cuma gestur Smart Access, fitur shortcut untuk menuju aplikasi yang diinginkan dengan menulis huruf tertentu saat layar keadaan mati. Saat dicoba untuk memainkan game GTA San Andreas, dengan settingan maksimum atau detail yang bagus, masih bisa dimainkan meskipun kurang smooth dan agak patah-patah gerakannya.
Tapi saat dicoba diturunkan sedikit resolusinya, gameplay bisa berjalan jauh lebih mulus tanpa ada frame drop. Game yang kedua dicoba adalah The Gunners. Winner Yeshavi Plus bisa menjalankannya dengan mulus tanpa frame drop sedikit pun. Kualitas loudspeakernya sangat kurang. Saat di-set volume maksimal tetap saja kurang kencang dan pecah. Bass tidak terdengar sama sekali, sangat tidak enak di telinga. GPS-nya cukup akurat, tapi proses lock-nya kurang bisa diandalkan. Sangat merepotkan kalau dipakai saat keadaan genting. Koneksi 4G-nya terbukti cepat dan bisa diandalkan. Saya coba membuka YouTube menggunakan Indosat Ooredoo bisa berjalan lancar tanpa buffering. Tombol shutter kameranya nggak bisa digunakan saat layar dalam keadaan mati. Sangat disayangkan karena kadang momen penting nggak datang 2 kali. Dan ternyata saat ditekan lama, shutter kamera itu juga bisa menjadi shortcut untuk voice recorder. Cukup berguna. Untuk membuka kamera dengan cepat, menggunakan tombol ini cukup dengan menekannya sekali, bukan ditahan atau diklik 2 kali. Dan dicoba dalam mode kamera, ternyata tombolnya nggak bisa untuk mengatur fokus seperti Sony Xperia series, sangat disayangkan. Saat tombol ditekan lama akan menjepret secara berkali-kali secara otomatis, burst mode istilah kerennya. Fitur yang ada di kameranya termasuk biasa aja. Pengaturan white balance, ISO, dan ada ZSD atau Zero Shutter Delay untuk menjepret objek bergerak dan pendeteksi wajah. Lucunya, saat kamera di flip ke depan, autofocus nggak berfungsi dan sengaja dihilangkan. Saya kurang paham apa tujuannya menghilangkan autofocus pada mode selfie. Dan untuk kualitas kameranya, saya beneran kecewa dan nggak bisa memaklumi untuk yang satu ini. Ini kan HP kamera, tapi hasil jepretannya bahkan nggak bisa dikatakan lumayan. Noise di mana-mana, detailnya sangat kurang, pucat dan dynamic range-nya parah sekali. Untuk outdoor siang hari maupun indoor malam hari dengan ruangan yang penuh lampu. Lihat sendiri deh hasilnya.
Oke teman-teman, bisa dinilai sendiri kan hasilnya seperti apa. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam super user.